bisa langsung kurangi 2Z min 3. 1Z min 3. Dan seterusnya. Z pangkat 4. 4Z min 4 pangkat negatif 4 dikurang 3Z pangkat negatif 4. Itu akan menghasilkan Z pangkat negatif 4 di sini. Kalau udah bentuknya seperti ini, kita bisa konversi ke deret geometri. Bisa kan? Kenapa? Karena di sini rasionya tetap 1, 1, 1, sehingga kita bisa memperoleh rasionya itu adalah Z min 1 per 1 min Z min 1. Di mana Z min 1 ini adalah bagian A-nya, bagian awalnya tadi. Bagian awal, ini adalah A-nya, ini. Kemudian 1 min R. Nah, 1 min R, R-nya adalah ini, ya ini juga bisa, yaitu antara ini dengan ini, itu adalah selisihnya adalah Z pangkat negatif 1. Sehingga di sini bisa kita kurangkan 1 dikurang Z pangkat negatif 1. Nah, ini kalikan dengan T. T-nya jangan lupa, ini. Ini belum selesai. Kenapa? Ini TZ min 1 per 1 min Z min pangkat negatif 1, ini harus kita kalikan dengan yang ada di sebelah sini tadi. Sehingga kita peroleh TZ pangkat negatif 1 dibagi dengan 1 dikurang Z pangkat negatif 1 kuadrat. Ini dikali dengan bawahnya tadi. Ini kita pindahkan. Jadi dapatnya ini. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi itu tadi, ngakali tapi sesuai aturan matematika. Yaitu kalau mau kalikan Z min 1 ya jangan satu sisi saja. Kalau satu sisi itu artinya kita bukan mengalihkan dengan 1. Tapi harus kedua-duanya, yaitu harus kalikan Z min 1. Nah, sisi sebelah sini, ini dikurang ini, itu sebenarnya sama aja ya. Cuman ternyata bisa menghasilkan persamaan baru yang juga bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, untuk bisa ngakal-ngakalin seperti ini sebenarnya membutuhkan sering ngoprek persamaan matematika. Kalau hobi matematika mungkin ini akan mendapatkan formulasi seperti ini. Maksudnya cara-cara ngakali yang sesuai aturan itu akan dapat kalau sering ngoprek matematika. Ya, ada yang mau tanyakan dulu? Yang belum jelas, silakan ditanyakan. Oke, jelas semua ya? Coba saya cek. Irawan Tanjung. Siap ya, Pak. Udah jelas belum? Jelas, Pak. Apa maksud dari 1 min Z min 1 ini tadi? Oh, maaf, Pak. Itu tadi belum saya lihat, Pak. Hah? Itu tadi belum saya perhatiin, Pak. Ya berarti belum jelas kalau kayak gitu. Ya, maaf, Pak. Coba Indah. Indah Dwi Rahmadani. Indah? Waduh, udah tidur ini kayaknya. Hadir, Pak. Nah, apa maksud dari 1 min Z min 1 ini tadi? Apa kok mute lagi? Maksud dari 1 min Transformasi Z, Pak. 1 min Z min 1-nya itu maksudnya apa? Untuk apa? Apa maksudnya? Waduh, cuma beberapa orang berarti yang ya ini Pak buat transformasi yang misalnya kayak hasilnya Z per Z min 1. Terus? Dah. Iya, Pak. Sudah. Oke lah. Oke. Nah, kita lanjut. Transformasi Z untuk fungsi eksponensial. Nah, di fungsi eksponensial ini
Sebagai contoh di sini kita mencari xt sama dengan e pangkat negatif at. Ya, jadi ada fungsi eksponensial yaitu e pangkat negatif at. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada variabel t-nya, maka kita letakkan k di samping t-nya itu tadi. Dengan k-nya itu adalah dimulai dari 0, 1, 2 sampai tak hingga. Nah, dari variabel ini tadi, maka kita bisa konversi, ya. Nah, kita bisa transformasi, yaitu z e pangkat negatif at sama dengan xkt dikalikan dengan z min k sama dengan, ini formulasi yang awal tadi ya, sama dengan e pangkat negatif akt dikalikan dengan z pangkat negatif k, di mana xkt-nya tadi itu adalah e pangkat negatif akt. Nah, dari sini e pangkat negatif AKT kita tinggal masukkan saja nilai K sama dengan 0, maka berarti ini sama dengan E pangkat 0. E pangkat 0 ya. E pangkat 0 Z min K, maka di sini akan bernilai 1. Ya. Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian ditambah E pangkat negatif AT Z min 1. Yaitu ketika K sama dengan 1, yaitu E pangkat negatif 1, ya, E pangkat negatif AT, Z pangkat negatif 1, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa nggak kita konversi langsung ke domain Z dengan deret geometri tadi? Bisa, Pak, karena Bisa ya? rasionya sama. Nah, karena rasionya sama, yaitu rasionya kita tentukan dulu A. A adalah di bagian awalnya tadi, yaitu 1. Kita taruh di sini 1. Kemudian E pangkat negatif AT, Z pangkat negatif 1. Kita tahu A-nya tadi di sini akan ada huruf A di sini. Berarti di sini 1, 1, 1, 1, 1 semua. Berarti udah sama. Berarti rasionya itu adalah E pangkat negatif AT, Z pangkat negatif 1. Sehingga kita bisa tuliskan per 1 min E pangkat negatif AT, Z pangkat negatif 1. Nah, dari situ ini supaya mempermudah penulisan, biasanya di pangkatnya itu kita menggunakan pangkat Z-nya saja. Jadi nggak perlu Z pangkat negatif 1, biar mudah. Maka di sini kita kalikan, sama-sama kalikan dengan Z pangkat negatif 1, maka kita peroleh Z per Z min E pangkat negatif AT. Jadi kita output akhirnya itu adalah Z per, maksudnya pangkatnya adalah Z, ya. Kita hilangkan Z pangkat negatif 1-nya. Sebenarnya ini udah benar, cuman ini lebih sempurna hasilnya. Seperti itu. Nah, ini untuk transformasi Z fungsi eksponensial. Jadi kalau fungsi eksponensial, maka di sini akan tetap menghasilkan E pangkat negatif AT. Nah. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Mengenai adanya domain T yang seperti Bapak bilang, itu maksudnya penambahan K itu untuk apa ya, Pak? Maksudnya penambahan K. Iya. Oke. Jadi ini tadi kan sebenarnya penambahan K ini tadi itu untuk suatu mekanisme supaya kita bisa konversi ke domain Z. Maksudnya gini, di domain Z ini tadi itu akan ada namanya sampling keberapa. K ini kan sebenarnya sampling keberapanya kan. Kalau T-nya itu adalah waktu samplingnya. Jadi sampling keberapanya ini tadi itu wajib kita tuliskan untuk menyatakan bahwa sebenarnya fungsi alih ini akan terus-menerus untuk waktu yang banyak. Cuman kan kita bukan berurusan dengan waktu kan, tapi kita berurusan dengan samplingnya. Sampling keberapa sih? Nah, sampling keberapa itu dinyatakan dengan variabel K itu tadi. Ya. Tapi berapa jeda antar waktu samplingnya? Itu ditentukan oleh variabel T-nya. Jadi sampling pertama itu misal waktu sampling itu 1 detik, maka antara K bertambah dengan 1 ini tadi itu berarti 1 detik. Nah, variabel K ini tadi itu adalah menunjukkan sampling ke berapa. Sampling itu adalah pengambilan data ke berapa.
Ya, kalau di discrete itu kan seperti ini. Kalau kita gambarkan discrete. Ini ada sebuah grafik. Nah, discrete itu adalah seperti ini. 1 ini K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3. Nah, seperti ini. Jadi variabel K itu tadi itu adalah untuk menentukan sampling ke berapa sih dia itu, T-nya itu untuk menentukan berapa sih jeda antar samplingnya, apakah 1 detik atau 1 milidetik atau berapa. Nah, itu ditentukan oleh kemampuan si prosesornya itu tadi. Tapi secara umum, kenapa kita harus menambahkan K? Ya karena kita akan berbicara tentang waktu sampling yang tidak terbatas. Artinya ini akan terus-menerus sampai tak hingga. Karena kita di sini waktu samplingnya itu adalah pengambilan samplingnya itu adalah dimulai dari K sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi K ini adalah samplingnya. Itu. Pak, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke. Jadi Pak, untuk pengambilan sampling itu nanti ada batasnya gitu nggak Pak? Pengambilan sampling. Kan kalau di sini kita sedang membahas tentang pemodelan yang samplingnya itu nanti ya bisa terus-menerus. Selama kita menjalankan microcontroller, itu akan sampling itu akan berjalan terus-menerus. Artinya batasannya itu secara kita pengen ke berapa, itu secara sistem ini bisa sampai berapa, itu